Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Fadila Yasmini Dardika dengan NIM DKA 202303541. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan sebelumnya. Judul jurnal ini yaitu Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Aktiva Riset Akuntansi dan Keuangan. Nama penulisnya yaitu Sri Anjarwati, Rosya Rosaria Zaina, Dwi Fitrianingsi, dan Indra Sulistiana. Tahun terbitnya yaitu tahun 2023. Lalu hal-hal yang akan saya bahas yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kelemahan penelitian, dan terakhir diskusi atau rekomendasi. Next, yang pertama ada latar belakang. Yang pertama, penelitian terbatas. Sedikit penelitian telah dilakukan tentang dampak digitalisasi akuntansi, khususnya dalam konteks UMKM di Bandung. Yang kedua, signifikansi digitalisasi. Digitalisasi akuntansi dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, yang menjadi alasan utama pelaksanaan penelitian ini. Yang ketiga, tantangan UMKM. UMKM di Bandung menghadapi tantangan dalam mempertahankan bisnis dan memiliki tingkat daya saing yang rendah, ditunjukkan oleh keterbatasan dalam pembiayaan umumnya. Yang terakhir, peran teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan profit dan produktivitas UMKM, meskipun banyak UMKM memiliki keterbatasan dalam mengadopsi teknologi. Dengan meningkatnya minat dalam digitalisasi proses akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang manfaat digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi keuangan bagi UMKM yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Next, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama adalah menyelidiki dampak digitalisasi, yaitu menginvestigasi dampak digitalisasi akuntansi terhadap efisiensi operasional UMKM di Kota Bandung. Yang kedua, mengukur pengurangan biaya, yaitu menilai sejauh mana digitalisasi akuntansi dapat berkontribusi untuk pengurangan biaya di perusahaan-perusahaan wirausaha UMKM. Yang ketiga, identifikasi faktor moderasi, yaitu mengidentifikasi pengaruh ukuran perusahaan dan kesiapan teknologi sebagai faktor moderasi yang dapat memengaruhi manfaat digitalisasi bagi UMKM. Yang terakhir, menilai persepsi pemilik UMKM, yaitu mengeksplorasi pengalaman dan persepsi pemilik atau manajer UMKM tentang dampak digitalisasi akuntansi pada efisiensi dan pengurangan biaya di perusahaan mereka. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan desain metode campuran atau mixed methods yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini. Yang kedua, pengumpulan data kuantitatif, yaitu melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada 150 pemilik atau manajer UMKM di Kota Bandung. Ada juga teknik sampling dalam pemilihan sampel dan pengukuran variabel. Yang ketiga, pengumpulan data kualitatif, yaitu dilakukan wawancara mendalam dengan 20 pemilik atau manajer UMKM. Ada juga teknik sampling purposive
untuk memastikan keragaman dalam ukuran perusahaan, industri, dan tingkat digitalisasi. Yang terakhir, metode analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan perangkat lunak SPSS untuk analisis regresi dan pengujian hipotesis penelitian. Dan yang kedua, analisis kualitatif, yaitu data dari wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik dengan proses coding menggunakan perangkat lunak NVivo. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari pemilik atau manajer UMKM di Kota Bandung. Dan objek penelitian ini adalah digitalisasi akuntansi yang diharapkan oleh UMKM serta dampaknya terhadap efisiensi dan pengurangan biaya. Selanjutnya, hasil atau kesimpulan. Yang pertama, dampak positif digitalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya di UMKM. Yang kedua, peningkatan efisiensi, yaitu implementasi digitalisasi dalam akuntansi membantu UMKM untuk menyederhanakan proses keuangan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akurasi informasi keuangan. Yang ketiga, pengurangan biaya, yaitu digitalisasi memungkinkan UMKM untuk mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengolahan data dan informasi keuangan. Yang keempat, pengaruh ukuran perusahaan. Terdapat efek moderasi dari ukuran perusahaan, di mana UMKM yang lebih kecil cenderung mendapatkan lebih banyak manfaat dari digitalisasi akuntansi dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Yang terakhir, kesiapan teknologi. Kesiapan teknologi ini juga berperan sebagai faktor moderasi. UMKM yang memiliki tingkat kesiapan teknologi yang lebih tinggi mampu memanfaatkan digitalisasi akuntansi dengan lebih efektif. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama itu pendekatan metode campuran. Penelitian ini menggunakan metode campuran karena akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak digitalisasi akuntansi. Yang kedua, sampel yang signifikan. Dengan melibatkan 150 UMKM untuk data kuantitatif dan 20 pemilik atau manajer untuk data kualitatif, penelitian ini memiliki basis data yang relatif besar dan beragam yang meningkatkan validitas hasil. Yang ketiga, analisis yang mendalam. Penggunaan analisis regresi untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan yang kompleks dan variabel yang mempengaruhi efisiensi dan pengurangan biaya. Yang keempat, temuan praktis. Hasil penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi UMKM tentang keuntungan yang bisa didapat dari digitalisasi akuntansi. Yang kelima, peningkatan kesadaran. Penelitian ini tidak hanya memberikan hasil, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya digitalisasi dalam akuntansi bagi UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya yaitu kelemahan penelitian. Yang pertama ada keterbatasan wilayah. Penelitian ini hanya berfokus pada UMKM di Kota Bandung yang mungkin membatasi generalisasi hasil ke daerah atau konteks lain di Indonesia. Yang kedua, keterbatasan waktu. Penelitian mungkin terpengaruh oleh keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data yang dapat mengganggu kedalaman wawancara dan kualitas data yang diperoleh. Yang ketiga, potensi bias responden. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dapat dipengaruhi oleh bias responden, di mana pemilik atau manajer
mungkin memiliki pandangan yang terlalu positif atau negatif mengenai digitalisasi akuntansi. Yang keempat, variabel tidak terukur. Ada banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi efisiensi dan pengurangan biaya yang mungkin tidak diukur dalam penelitian ini, seperti kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya. Yang terakhir yaitu tantangan dalam implementasi. Sementara penelitian ini mencatat adanya tantangan dalam implementasi digitalisasi, tidak ada solusi strategis yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut secara rinci. Selanjutnya yaitu diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan. Untuk mengatasi tantangan keterampilan teknis yang dihadapi UMKM, perlu ada program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada digitalisasi akuntansi, sehingga pemilik dan pegawai UMKM dapat beradaptasi lebih baik dengan teknologi. Yang kedua, dukungan dari pemerintah. Pemerintah daerah diharapkan menyediakan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih baik untuk UMKM, termasuk insentif bagi penggunaan teknologi digital dalam akuntansi untuk mendongkrak daya saing mereka. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur teknologi, yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah sehingga UMKM mendapat akses lebih baik ke sumber daya digital. Ini termasuk penyediaan internet yang stabil dan pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi. Yang keempat, kerjasama dengan institusi pendidikan. Membangun kemitraan antara UMKM dan institusi pendidikan untuk penelitian dan pengembangan teknologi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM agar mereka tidak tertinggal dalam penerapan inovasi. Yang terakhir, melakukan sosialisasi tentang manfaat digitalisasi, yaitu dengan melakukan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang manfaat digitalisasi akuntansi dan cara implementasinya, sehingga lebih banyak pelaku usaha yang termotivasi untuk beralih ke sistem digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.